Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, semangat terus ya, karena kita ada di jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan tentu kita melihat fenomena belakangan ini kemudian semakin mengerucut pada upaya-upaya untuk membuktikan, menyajikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang ujungnya tentu harus berakibat pada diskualifikasi 02. Dan ini bukan bicara lagi siapa yang menang, tapi bagaimana pemilu ini bisa ditunjukkan dengan jujur dan adil. Jika tidak, maka batal. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyiapkan seorang kepala kepolisian daerah untuk menjadi saksi sidang perselisihan pemilihan umum 2024 di Mahkamah Konstitusi kelak. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengatakan Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Henry meyakini perolehan suara Ganjar Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Ia menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia angkat bicara soal wacana Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang akan membawa seorang kepala kepolisian daerah Kapolda untuk jadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu, memastikan Polri akan patuh kepada perundang-undangan. Truno Yudo menyampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga selalu menekankan soal netralitas Polri. Polri berkomitmen mewujudkan demokrasi, memelihara dan menjaga profesionalisme dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara eksplisit rekan-rekan itu diketahui dari mana ya? Karena kalau tidak salah itu kan ada diskusi dalam satu podcast ya. Dan kemudian teman-teman bertanya kepada kami. Pertanyaan ini tentu kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya ini perlu diketahui dulu sebagai garis besarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga pada kesempatan setiap kegiatan juga menyampaikan terkait dengan netralitas Polri, ya, tetap terjaga dan diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas dan kontrol sosial lainnya termasuk rekan-rekan media. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen. Nah, kita lihat Anies dan Ganjar makin kompak hari ini melihat sebuah fenomena yang menohok telanjang di depan mata kita. Kecurangan demi kecurangan, bukti semakin lengkap, dan itu akan membuat panik KPU untuk mempertahankan angka yang sudah dikunci sebelumnya, barangkali begitu ya. Nah, jadi kita akan melihat jadi itu barang ketika Mega akan segera bertemu dengan Yusuf Kala, ketika Anies dengan Ganjar semakin kompak. Mega JK bertemu, diskualifikasi 02 makin nyata. Saya kira secara logika bisa dibenarkan ya, karena arahnya menuju ke sana. Bu Mega konsolidasi itu internal luar biasa. Karena partai besar mungkin konsolidasi. Jadi menunggu PDIP konsolidasi secara internal dulu. Iya, ini kan tapi teman-teman yang melaksanakan selalu ada komunikasi yang lancar. Kalau untuk dari perwakilan dari PDIP? Nah, itu antara pimpinan-pimpinan partai itu kok komunikasinya bagus, jalan. Berarti tinggal menunggu. Saya kan bukan partai, saya tidak ada partai. Jadi yang saya sih Golkar, tapi tidak di pimpinan, tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional, bagaimana negeri ini, tanggung jawab
sebagai pernah di pemerintahan yang kita tahu. Tapi pasti akan berlangsung Politikus PDIP dengar kabar Megawati bakal bertemu JK. Mungkin hari ini bisa jadi, ya, sangat boleh jadi. Politikus kabarnya bukan dari siapa-siapa, dari orang PDIP sendiri. Dedi Yefri Sitorus mengaku mendengar kabar terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam waktu dekat. Saya dengar begitu. Dedi mengatakan Megawati maupun JK dalam pertemuan itu kemungkinan akan membahas mengenai permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pasti membicarakan masalah bangsa, bukan cuma pemilu, ya. Tapi yang utamanya ya pemilu. Gitu ya. Megawati dan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sedangkan JK berada di kubu pasangan Anies Muhaimin. Nah, jadi saya kira ini akan menjadi kabar baik, ya. Ini akan menjadi kabar baik. Bagaimana kita dengar kemarin Ibu Mega sudah memberikan sinyal positif, sinyal hijau untuk digulirkannya hak angket di DPR. Jadi ada proses politik di sini, ya. Ada politik konstitusional di jalur DPR. Di sini ada oposisi jalanan, parlemen jalanan juga bergerak. Semuanya turun, bahkan kemarin ada 100 tokoh bangsa berkumpul dan menyatakan tolak hasil pemilu curang. Apalagi mahasiswa sekarang sedang berkonsolidasi. Relawan 01, 03 terus semakin kompak menggaungkan diskualifikasi 02. Maka kita akan lihat, ini kita perlu simak juga nih ya apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan, mantan menteri apa dulu ya? Menteri Perhubungan pernah ya. Kita lihat. Menarik sekali ini. Ya, begitulah. Karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah, inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing. Dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer.
Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buset. Ini yang disebut kebenaran baru. Luar biasa. Dan itu yang terjadi hari ini ya. Kebenaran baru berbasis pada frame yang kemudian menjadi proses framing, penggiringan opini. Yang kebenaran lama yang berdasarkan fakta ini akan terus tergerus. Tapi apakah akan kita terus melakukan demikian? Saya kira tidak. Kita tidak bisa mengalah kepada sebuah kezaliman. Kita tidak bisa mengalah pada sebuah kecurangan. Bayangkan saja dengan teorinya Dahlan Iskan barusan, kita bisa melihat ada penggiringan opini sejak survei itu dilakukan. Ya, kalau pakai teorinya ini, maka survei itu sudah dikunci di 58% untuk kemenangan 02.